Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sesuai dengan tema kita, tema 2 kemarin apa? Persatuan dalam perbedaan. Di sini Ustazah sudah menghadirkan wali murid sebagai tamu di sini. Kebetulan ini papanya Mas Emirza ya. Jadi di sini akan menjelaskan ke kalian tentang ini di mana Pak, tempat kelurahan mana Pak? Kelurahan Kelangonan. Iya Pak. Pak namanya ini ayahnya Emirza, Pak Erwin namanya. Ya. Jadi dari Pak Erwin ini adalah Lurah Sinoman di Desa Kelangonan. Sampai tanya nanti apa sih lalu apa? Lurah Sinoman itu apa, kegiatannya apa, bisa tanya. Kemudian sekalian bisa tanya bagaimana perbedaan suku di sana, terdiri suku apa saja, pekerjaannya apa saja, adat dan kebiasaan yang ada di sana itu apa saja. Boleh bertanya. Monggo Pak Erwin, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya, nama saya Erwin ya. Nah, saya ini sebagai Lurah Sinoman Desa Kelangonan. Lurah dengan Lurah Sinoman itu beda ya. Kalau lurah itu kan dia kepalanya di desa, kepala desa gitu ya, kepala desa. Tapi kalau Lurah Sinoman itu bagian dari aparatur desa. Aparatur itu apa? Perangkat desa ya. Jadi Lurah Sinoman itu bernaung di desa. Ada yang namanya sekretaris desa ya, ada yang namanya bendahara desa. Nah, yang Lurah Sinoman itu tugasnya apa? Yaitu mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Itu nanti Lurah Sinoman tugasnya mengajak ya warga-warga sekitar desa untuk berpartisipasi meramaikan kegiatan desa ya. Itu tugasnya. Yang kedua, Lurah Sinoman itu juga berwenang kalau misalnya ada acara pernikahan salah satu warga desa, itu nanti pihak keluarga yang menikah ya, itu biasanya izin dulu ke Lurah Sinoman untuk apa? Untuk pinjam peralatan nikah. Misalnya apa? Peralatan nikah itu? Speaker, boleh, panggung, teater, kursi, tikar ya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mereka lebih murah ya, lebih murah daripada sewa di catur atau sewa di luar, karena di desa kita punya peralatan ya, peralatan untuk pesta, namanya pesta pernikahan, boleh ya. Terus tugasnya Lurah Sinoman juga kalau misalnya ada orang meninggal ya di desa, itu juga si keluarganya itu yang meninggal juga lapor ke Lurah Sinoman. Untuk apa? Untuk mempersiapkan perlengkapan kematian. Misalnya apa perlengkapan kematian? Keranda, terus kain kafan ya, nisannya, terus apa lagi? Kayu welangan. Kayu welangan itu apa? Kayu yang dibuat menutup orang meninggal supaya tanahnya nggak langsung kena tubuhnya atau jenazahnya ya. Jadi penutup supaya tanahnya itu nggak langsung kena jenazahnya, itu untuk kayu. Itu yang menyediakan Lurah Sinoman ya. Dan di Desa Kelangonan itu juga bermacam-macam suku, karena di Kelangonan juga ada orang pendatangnya juga, bukan dari orang Jawa ada. Karena di Desa Kelangonan juga ada perumahan, makanya ada berbagai macam suku di sana. Suku yang pertama ya suku Jawa, ya, pasti lebih banyak kan ya. Terus yang kedua suku Madura, nah itu juga ada. Terus yang paling jauh itu ada suku Bugis. Tahu suku Bugis? Nah, suku Bugis itu mungkin ada 2 atau 3 keluarga yang menetap di desa. Jadi keberagaman di Desa Kelangonan itu lumayan besar. Jadi kita sebagai Lurah Sinoman harus tidak boleh membedakan seperti itu.
Terus ada yang ditanyakan selain itu? Ya, silakan. Ya. Apa? Apa aktivitas sehari-hari yang dilakukan di desa Ngurusi Kelamongan? Aktivitas sehari-hari. Kalau aktivitas sehari-hari yang normalnya ya ada laporan dari warga untuk mengurus apa? KTP-nya anaknya ada. Itu biasanya lapor ke petugas atau perangkat desa ya. Terus ada yang apa? Mengurus surat-surat kayak apa? KK, perpanjangan pembuatan KK baru gitu. Normalnya seperti itu ya, seperti desa-desa lain ya. Oke, ada yang lain? Bagaimana sosialisasi di lingkungan desa Kelamongan? Oke, pinter. Sosialisasinya di desa Kelamongan warga-warganya itu sangat rekat. Rekatnya apa? Kalau misalnya dalam 1 bulan itu mesti ada namanya kerja bakti. Buat apa kerja bakti? 1, untuk membersihkan lingkungan. Ya. Yang kedua ada ronda malam. Itu enggak setiap hari, cuman sebulan sekali itu mesti ada. Apa? Untuk mengamankan desa dari kemalingan ya. Nah dari kegiatan-kegiatan itu warga sekitar pasti kan berkumpul ya, dan itu digilir ya, waktunya digilir supaya tidak memberatkan warga sekitar. Otomatis kan ada komunikasi dari tiap warga. Nggak ada yang namanya saya di rumah aja wes nggak mau ikut, itu nggak ada, karena di desa itu orang-orangnya wajib berbaur campur ya, berkumpul sama warga yang lain. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ya, apa? Desa Kelamongan. Oke. Tradisi Desa Kelamongan itu unik ya, macam-macam juga. Yang pertama itu ada, kalau Ramadan itu ada acara malam selawe. Nah, malam selawe itu mungkin banyak yang tahu ya, itu tradisi khas di Kelamongan ya, Desa Kelamongan. Itu sebenarnya acaranya itu orang-orang yang mencari, kalau Ramadan itu ada malam ganjil itu, Lailatul Qadar, itu kan malam ganjil ya. Nah, malam selawe itu malam ganjil enggak? Iya, sebenarnya malam selawe itu digunakan untuk orang-orang berdoa. Terus apa lagi? Mencari pahala sebanyak-banyaknya, karena di bulan Ramadan kan kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan ya. Nah, tapi lambat tahun itu orang-orang banyak yang mengubah tradisi. Jadinya banyak orang-orang yang berjualan di malam selawe. Akhirnya di ziarahnya, di makamnya Mbah Sunan Giri atau Mbah Sunan Klapen jadi tidak seberapa ramai, karena orang-orang lebih milih belanja, ya kan? Nah, di sini kalau kalian malam selawe pernah nggak datang? Pernah ikut nggak? Kalian belanja ziarah ke makam Sunan Giri? Dua-duanya, ya. Tapi yang paling ramai yang mana? Yang makamnya apa yang jalan di Sunan Girinya? Jalannya. Nah, itu makanya kita sebagai Lurah Sinoman juga berusaha mengedukasi orang-orang yang ikut berpartisipasi di malam selawe agar tidak hanya hedon ya, cuma belanja-belanja aja, tapi harus memperkuat imannya tadi dengan cara bermuhasabah, berdoa, berziarah ke Mbah Sunan Giri, seperti itu. Terus apalagi selain malam selawe juga ada namanya barian. Barian itu ada di Kelamongan kalau mendekati bulan Ramadan itu ada namanya tasyakuran ya. Tasyakuran menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah itu biasanya setiap rumah dimintai 1 ambeng, atau 1 ambeng yang bentuknya kayak tempe besar gitu. Nah itu tiap rumah memberikan ambeng itu yang isinya makanan ke desa. Untuk apa? Dibuat tasyakuran. Jadi setiap di sepanjang jalan Desa Kelamongan itu orang-orang pada duduk sambil beristighosa. Terus setelah beristighosa itu makan bersama. Makan dari dari ambeng yang dibawa
lebih rame ya kalau setiap akhir bulan mendekati Ramadan. Terus ada hal juga, hal Mbah Kukusan. Tahu Mbah Kukusan enggak? Mbah Kukusan itu anaknya Mbak Sunan Giri. Anaknya. Jadi di sana itu ada sesepuh atau mbah-mbahnya nenek moyangnya desa Lamongan. Makanya saya ya sebagai anak cucunya, jadi kita bersyukur ya sama nenek moyang kita dengan cara beristighosah tadi sambil kita berkumpul bersama warga yang lain gitu. Ada yang tanya lagi itu? Masalah, kalau masalah pasti ada. Yang namanya desa itu kan macam-macam ya, sukunya juga banyak, sifatnya orang-orangnya juga banyak ya. Repotnya kalau misalnya yang Lurah Sinoman aja, yang Lurah Sinoman itu ada orang meninggal ya, yang jadi Lurah Sinoman kan saya. Nah, Lurah Sinoman saya kan kerjanya kan wira swasta ya, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang juga di luar rumah. Pas ada orang meninggal, nah saya kebetulan nggak ada di rumah. Akhirnya gimana? Akhirnya agak molor ya, mempersiapkan perlengkapan kematiannya. Karena apa? Karena saya tidak ada di sana dan orang-orang juga yang ikut di Sinoman itu juga ada kegiatan lain gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya kita minta tolong sama perangkat desa yang lain ya untuk menggantikan tugas saya dan anggota Lurah Sinoman gitu. Kan itu juga masalah ya itu ya. Nah, tapi masalahnya bisa ada solusinya, alhamdulillah. Terus paling banyak itu ini pengurusan KTP ya. Biasanya itu ada surat izin RT RW ya biasanya ya. Nah, sama RT RW-nya juga kan ada yang kerja ikut pabrik, jadi guru gitu kan. Itu kan nggak standby di rumah kan. Nah, akhirnya si orang yang ngurus tadi harus balik pulang karena tidak ada orangnya, tidak bertemu sama Pak RT-nya, Pak RW-nya karena lagi kerja. Akhirnya balik pulang. Jadi memang ya kalau jadi perangkat desa atau Lurah Sinoman itu sebaiknya tidak bekerjanya itu tidak ikut orang. Nah, karena kenapa? Karena bisa standby di rumah, gitu loh, paham ya? Nah, seperti itu. Ada yang tanya lagi? Oke, saya tambahin mata pencaharian ya. Mata pencahariannya warga desa Kelongonan itu macam-macam. Ada yang jualan ya, dagang ya. Ada yang usaha jualan ya, menghias itu loh, membuat cincin itu loh ya. Nah, membuat cincin, kalung bisa dari emas, bisa dari perak gitu ya, pengrajin emas ya. Terus ada yang membuat olahan makanan, misalnya keripik kentang, keripik tempe, keripik singkong ya. Nah, itu dan masih banyak lagi ya. Terus yang paling banyak itu ojek ya, karena di sana itu kan ada wisata religi Sunan Giri ya, dari orang-orang luar Giri banyak yang berziarah kan antara terminal dengan makam sendiri kan jauh kan, makanya butuh transportasi. Makanya warga desa Kelongonan punya pemikiran membuat ojek tadi, usaha ojek, namanya Pangkalan Ojek Sunan Giri, POPSG, Paguyuban Ojek Pangkalan Sunan Giri, itu singkatannya POPSG gitu. Itu sampai jaket rompinya orang ojek itu mahal. Itu sekali beli itu 6 juta, tapi bisa dipakai turun-temurun. Jadi misalnya bapaknya ngojek ya, terus udah sepuh ya, bisa dialihkan ke anaknya gitu. Makanya 6 juta itu dipakai seterusnya sampai sobek pun loh dijahit, itu gak apa-apa. Yang penting bayar 6 juta di awal itu. Nah,
tapi penghasilannya lumayan, tapi juga apa? Beresiko. Apa resikonya kira-kira? Kecelakaan. Biasanya banter-banteran ya, banter-banteran nyari apa? Penumpang. Oke. Pernah ada temannya Ustadz yang sampai meninggal juga ada. Kenapa? Karena mungkin ya capek ya, faktor capek dipaksakan, akhirnya ngantuk. Dia nabrak apa? Truk ya di pertigaan Sekarburung itu, akhirnya dia jatuh. Mungkin kena kepalanya dulu, akhirnya meninggal. Itu. Terus untuk orang apa namanya? Usaha yang lain ya sama ya, ada yang ikut pabrik juga ada, jadi guru juga ada, bahkan ada yang jadi orang apa namanya kayak PNS ya, PNS di provinsi juga ada, ASN ya, aparatur sipil negara gitu. Ada yang nanyakan lagi kira-kira? Oke, kalau udah ada saya akhir ya. Oke, ayo Ustadz nih, Ustadz. Bapak harap kalian itu jadi anak-anak yang apa? Berprestasi ya. Jangan sampai apa orang tua kalian itu kecewa karena sudah menyekolahkan kalian sampai segini dan kalian nggak mau berusaha. Oke, cukup dari Ustadz. Cukup dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.